Merdeka Cup 2025 Desa Ulu Banteng, Kecamatan Babuaran, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Pada turnamen ini pertandingan sudah memasuki babak semifinal, di mana pada babak semifinal yang kedua ini 16 Mei 2025 Persela FC Lemah Abang dari Tanjung Brebes berhadapan dengan lawannya Kudu Mulia FC dari Kudu Mulia Babakan, Kabupaten Cirebon. Sebelumnya Persela FC dari Lemah Abang Tanjung Brebes pada babak quarter final berhasil menarik mundur Big FC dari Kalibuntu Losari Brebes dengan skor 2-0. Sementara itu Kudu Mulia FC dari Babakan berhasil menang atas lawannya di quarter final dengan melawan Brawijaya FC dengan skor 2-1. Perjalanan kedua tim ini untuk sampai pada babak semifinal ini tentu saja tidak mudah ya. Berbagai perjuangan pun dilakukan untuk dapat sampai pada titik semifinal ini. Mengingat tim-tim yang dihadapi kedua tim ini tentu saja bukanlah tim-tim yang sembarangan. Pemain-pemain kelas Tarkam dan ternama tampil pada turnamen ini. Lantas, bagaimana keseruan pertandingan semifinal yang kedua ini? Persela FC dari Tanjung Brebes versus Kudu Mulia FC dari Babakan di turnamen Merdeka Cup tahun 2025 Desa Ulu Banteng Lor ini. Simak videonya sampai selesai ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa ya follow Husain NF di media sosial Anda ya, agar dapat terus mendapatkan informasi seputar Tarkam sepak bola. Semifinal yang kedua, Persela FC dari Lemah Abang Tanjung Brebes versus Kudu Mulia FC Babakan, Kabupaten Cirebon. Babak pertama dimulai. Pada babak pertama ini, aura pertandingan khas Tarkam sudah terasa. Kegelisahan dan gaya permainan yang ditunjukkan oleh kedua tim ini pun terasa alot dan mencekam. Bola-bola panjang yang dilancarkan di lini belakang pun selalu dilimpahkan ke tengah lapangan agar bola tidak banyak menyentuh di lini belakang pada masing-masing tim. Strategi-strategi kian terus dilakukan agar kedua tim ini bisa menyusup di area gawang lawan. Pada babak pertama ini sepertinya permainan cenderung banyak berada di tengah lapangan. Mengingat pertahanan dari kedua tim ini memang sama-sama kokoh. Justru banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kedua tim dalam pertandingan ini akibat tensi dari permainan kedua tim yang sama-sama terasa alot. Belum lagi riuh para penonton yang bergema di Stadion Bintaro Ulu Banteng Lor ini yang penuh memadatinya. Tak banyak kesempatan tajam untuk mencetak gol yang dialami oleh masing-masing kedua tim. Karena permainan kritis yang berada di area dekat gawang jarang sekali terjadi. Meski sesekali ada pun, bola kemudian dapat diantisipasi untuk kembali menjauh dari area lini masing-masing gawang. Meski begitu, kesempatan ataupun spekulasi-spekulasi tendangan jauh pun kian terus dilancarkan.
pertengahan babak pertama, Persela FC Galuh melakukan tendangan spekulasi jarak jauh yang cukup berpotensi menghasilkan sebuah gol. Namun, meskipun tendangan yang dilakukannya sudah cukup keras, namun bola menepi tipis di atas mistar gawang dan kesempatan untuk menghasilkan gol pun kandas. Wandi Babon tak berselang dari tendangan spekulasi yang dilakukan oleh Galuh sebelumnya, juga melakukan assist yang juga kemudian gagal dieksekusi dengan baik oleh Jaka Holland. Begitupun kesempatan-kesempatan lain dari assist Jojo yang juga gagal dieksekusi rekannya. Begitupun dengan Kudu Mulia FC. Tim ini juga tak punya banyak kesempatan untuk dapat mencetak gol. Momen-momen empuk pun nyatanya tak bisa dieksekusi dengan baik. Meski tak punya banyak kesempatan tajam untuk menghasilkan gol, nyatanya ada satu peluang besar yang mestinya sangat dapat menghasilkan gol untuk Kudu Mulia FC di babak pertama ini. Bermula dari tendangan bebas atas pelanggaran yang dilakukan oleh Persela FC Romi Yama. Tendangan bebas tersebut padahal sudah sangat akurat dan mendekat-dekat dengan rekannya, bahkan kosong tanpa keberadaan lawan. Namun sayang, sepertinya bola melaju lebih cepat hingga sundulan dari pemain bernomor punggung 18 tak dapat menggapainya. Peluang itu pun akhirnya kandas.
Kemudian sampai peluit berbunyi, tanda babak pertama selesai, skor masih 0-0. Kemudian babak kedua pun dimulai. Pada babak kedua, tensi permainan kian tinggi dan panas. Pertandingan Castarkam pun kian banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang berujung kartu kuning dan bahkan kartu merah pun banyak dikeluarkan. Tak tanggung-tanggung, kartu merah yang dikeluarkan wasit tegas Bung Jaja Miharja pun sampai 2 kali. Ketegangan yang terjadi pada babak kedua ini memang semakin terasa. Tak hanya dari sisi pemainnya saja, bahkan penonton maupun supporter juga kian menunjukkan ekspresi ketegangan bahkan kemarahannya, mengingat skor masih 0-0. Beberapa kali juga penonton sempat hampir ricuh. Kericuhan dipicu oleh pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh lawan. Namun kericuhan kecil itu pun tentu saja bisa diatasi. Di pertengahan babak kedua ini pun pertandingan semifinal yang kedua ini yang sebenarnya pun baru dimulai. Di mana di pertengahan pertandingan babak kedua ini, kartu kuning dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi kian dikeluarkan. Bahkan sampai 2 kartu merah pun menyusul dikeluarkan. Gemuruh para penonton serta supporter pun kian terlempar panas. Karena memang atraksi-atraksi dari pelanggaran yang terjadi juga kian terus terjadi. Dari yang hanya mendapat 1 kartu kuning saja sampai yang mendapatkan 2 kartu kuning. Dan berujung dihadiahi sebuah kartu merah. Di antara pemain yang mendapatkan kartu kuning salah satunya adalah Jojo dari Persela FC. Di pertengahan babak kedua ini, Jojo melakukan pelanggaran kepada pemain Kudu Mulia FC hingga mendapatkan door prize pertamanya berupa sebuah kartu kuning. Kemudian disusul oleh Wandi Babon yang diberikan jackpot berupa kartu merah atas kartu kuning yang pula pernah didapatkannya di pertandingan ini. Wandi Babon kemudian diberikan kelonggaran untuk istirahat di tribun pemain selama permainan berlangsung sampai usai. Pada momen kartu merah ini, Wandi Babon disinyalir mengadu banteng kepalanya kepada lawannya hingga wasit kita, Jaja Miharja, akhirnya memberikan angpau merah kosong yang justru nanti harus dikembalikan dengan atau ada isinya.
Kartu merah yang kedua masih dari pemain Persela FC Lemabang Tanjung Brebes, Jojo, yang mendapatkan satu kartu kuning yang sebelumnya diberikan oleh wasit kita, Jaja Miharja. Rupanya membuat Jojo merasa tak puas hati dengan hanya mendapatkan satu kartu kuning saja. Limpahan bola dari tendangan rekannya Zaki yang terlempar dan menuju pemain dari Kudu Mulia FC. Rupanya dicegat dengan serangan kaki Jojo yang diduga sengaja dilakukannya hingga pemain dari Kudu Mulia FC itu pun terjatuh. Kontan dan spontan, wasit kita nan tegas Jaja Miharja seolah mengabulkan keinginannya yang tak cukup hanya mendapatkan satu kartu kuning saja. Akhirnya terijabalah dengan diberikannya satu kartu cantik berwarna merah merona. Jojo kemudian menyusul Wandi Babon duduk cantik di tribun pemain. Meski Persela FC dari Lemabang Tanjung Brebes hanya tersisa 9 pemain, namun nyatanya sampai babak kedua usai skor tetap 0-0 dan akhirnya pertandingan disusul dengan drama adu penalti. Kedua tim yang bertanding pada semifinal ini memang menghadirkan pemain-pemain tarkam kenamaan, dan tak heran tensi permainan pada laga semifinal ini juga terasa berbeda. Ditambah pula dengan masing-masing pendukung dan supporter maupun para penonton yang penuh antusias dan seakan terasa semakin memanas. Dan pada ujung drama adu penalti di semifinal ini, dua penendang dari Kudu Mulia FC gagal menghasilkan gol. Sementara Persela FC dari Tanjung Brebes dari kesempatan 4 kali tendang berhasil membobol gawang lawan. Skor pun 4-1 atas kemenangan Persela FC dari Lemabang Tanjung Brebes. Selamat ya. Akhirnya Persela FC berhak untuk melaju ke laga puncak final. Dan di babak final nanti, Persela FC akan berhadapan dengan Batang Boys dari Batang. Sekali lagi jangan lupa ya untuk like dan follow Husain NF di media sosial Anda agar sobat olahraga bisa mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya seputar olahraga maupun hiburan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.